Bokap gua sekarang tuh tiap nelfon gua pasti nanya, manggilnya Laude. Wah, lucu banget. Terus lo risih gak? Enggak kan? Dia bilang, iya Pasya. Iya Pasya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue senang banget udah bareng sama cast dari film Koma. Yeay! Tepuk tangan. Ya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya buat Masya teman-teman Allah. yang nonton. Alhamdulillah. Ini pada puasa ya? Makasih. Puasa dong. Kenapa senyum-senyumnya? Enggak, Kak, lucu aja obrolan sebelum on cam kan tadi. Oh iya. Oke, Ryan happy banget puasa. Tapi kan kita syuting ini udah maghrib kan? Udah maghrib. Udah maghrib. Iya sih, gelap ya. Masih ada suara orang ngaji nih. Emang kita bentar lagi tarawih ya? Iya. Tapi sebelum taruh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh. Oke. Boleh. Sebelum ngobrol tentang filmnya boleh kenalan dulu kali ya. Saya Kisah Alvaro, saya berperan sebagai Raim Laude alias Ode. Saya Neneng Desma Wulandari berperan sebagai Ola, pacarnya Raim Laude di Film ini. Tapi bukan Raim Laude yang ini. Husni ya. Husni. Sahabatnya Aurora, Komang Sahabatnya juga ya Komang, ceritanya. Iya. Jadi sahabat Komang dulu apa jadi pacarnya Husni dulu? Nah, ini berbarengan, Kak. Karena ini ada cerita nyatanya. Jadi si Ola ini tuh cegil. Astagfirullahaladzim, ini ada orangnya. Ini beda banget sama Neneng ya. Sama. Sama. Padahal gue udah mau benerin tuh. Sama ya. Nggak secegil Ola sih. Karena gitu. Ola tuh sampai pura-pura kesurupan untuk mendapatkan cintanya Husni. Iya, parah. Okay. Jadi kayak awalnya emang udah temenan sama Komang. Terus, nah Komang sama Ode ini yang akhirnya mereka tuh kayak Deket. jadi kayak Neneng tuh ngenalin, Ola tuh ngenalin Komang sama Ode. Tapi di pertengahan itu tuh mereka malah makin dekat karena hubungan Ola dan Husni. Oh. Jadi kayak kita sering berantem, Ola sama Husni sering berantem, dipisahinnya sama Komang sama Ode gitu. Oh, beda ya sama kisah nyatanya ya? Beda, jelas. Kisah nyatanya keterbalikan, ya kan Kisah? Wah. Lu ngomongin kakak Raim sama kakak Komang? Bukan. Bukan. Ngomongin Kesha dan Aurora. Oh, salah promo. Besok aja. Gitu kan. Oh gitu, jadi sebenarnya barengan gitu Sebenarnya ya? barengan. Tapi yang bikin makin dekat karena kalian Husni sama Ola ini pacaran. Gitu. Kalau temen sahabatan sama Komangnya tuh barengan sama pacaran sama Husni. Oke. Nah, kalau Ode gimana? Gimana apa? Karakternya aja, boleh ceritain dulu nggak sedikit? Ya sudah pasti gimana? Raim Laude ini adalah sosok yang ambisius. Dia Sama family Mas, man. sama jawaban podcast yang kemarin. Iya, beda dong. Oh iya beda ya. Podcast yang lain. Raim Laude ini playboy. Oh itu Kesha kan? Itu Kesha kan? Enggak dong. Oh bukan. Enggak. Raim Laude ini orang yang apa ya? Aku bilang cukup aneh. Bener. Freak banget gitu. Makanya kan ketika dia berpacaran sama Komang pun gaya pacarnya freak menurutku gitu loh. Tapi freaknya bukan freak yang Aneh. Negatif dia gitu juga ya? negatif gitu. ya, tapi gemes gitu loh. Beda dari yang lain aja kayaknya caranya. Tapi nggak tahu sih, mungkin itu pembawaanku sama Aurora kali ya. Nggak tahu mungkin apa aslinya lebih freak kah atau gimana. Karena kalau kita kan bawainnya Oh iya benar, udah di-adjust iya lah ya. udah di-adjust gitu, nggak sesuai sama, secara nggak terlalu sama lah sama gaya pacaran aslinya gitu. Oh, tapi secara kemiripan sama Ode yang asli tuh tetap lebih banyak kan ketimbang Lebih banyak. Satu puitis yang pertama. Saya tuh puitis kalau di WA tuh panjang tuh, bisa hampir ada chat itu. Ke mana? Ke Komang atau ke Aurora? Komang. Oh, oke. Karena chat gue panjang tuh kan. Puitis. Iya. Sosok berpuisi gitu kan, pakai Iya. bahasa Inggris kadang gitu kan. aslinya gitu ya. Ya, terus sama-sama kurus, sama-sama orang Sulawesi, sama-sama
orang yang lahir dari keluarga sederhana. Dan agak-agak idealis kayaknya. Ya. Cuman mungkin kalau dibilang seidealis apa ya jauh lebih idealis Raim lah daripada saya gitu. Kalau Kesha kan lebih kapitalis ya. Enggak dong. Biasa aja. Bagus ini aku suka wawancara ini ada Neneng ya. Kebuka semua nih Kesha. Jadinya ya. Saya sudah menjaga image saya seminggu lalu. Membangun dengan baik. Sorry. Di sini ya. Semuanya nggak dibawa-bawa nggak di Jakarta. Iya tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dia buka orang nggak mungkin marah sama lu. Wah bisa jadi. Enggak. Kalau gue yang buka dia mau ngomel ke gue. Oh iya. Dia kan dulu aman kan. Gue nggak terlalu kenal lah. Kalau misalnya di film ini sendiri, mau nanya apa ya saya? Lupa lagi. Kakaknya saya aja deh yang nanya nih Kak. Oh iya. Kira-kira harga popcorn di XX1 naik nggak bulan Ramadan atau ada diskon? Nggak ada promo kita. Oh nggak ada promo. Wow. Ada promo. Karena XX1 terdepan. Makasih. Tidak perlu promo-promo, orang-orang sudah beli. Bener. Makasih ya. Iya. Nanti di bioskop sebelah gitu juga? Enggak, di sini aja. Udah cukup Pak, sekali aja. Nah kalau misalnya ngomongin balik lagi ya ke filmnya kita ya. Kalau Kesha kan banyak katanya kesamaannya sama lumayan lah dari Sulawesi juga segala macam. Tapi hal paling sulit dari menjadi seorang Ode itu apa? Kadang kan yang diucapkan sama kakak Raim itu kan kadang ambigu ya. Artinya tuh apa gitu. Misalnya apa? Kata-kata puitisnya dia atau kalimat-kalimat yang dia sampaikan ke Komang gitu. Itu kalau aku baca lewat POV ku itu kadang ada beberapa hal yang kayaknya bukan ini dia arti sebenarnya gitu loh. Kayaknya bukan ini dia yang dia maksud. Nah, gimana caranya aku bisa memperjelas itu ke penonton? Gitu loh. Okay. Supaya penonton juga nggak bingung nih. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Ini kenapa dia ngomong gini sih? Kenapa gitu loh. Masih ingat gak apa lain yang... Bentar, saya cari yang ada di trailer ya. Kalau kita tungguin kok. Tapi kalau misalnya yang aslinya Kak, yang aslinya Raim Laude aslinya ya, karena aku satu komunitas stand up sama dia. Makasih ya Nenek. Sambil mikir dulu ya. Ya sambil mikir ya. Iya. Karena waktu itu kan kita harus bonding, Neneng sama Bang Raim tuh harus bonding. Ada satu momen waktu itu tuh Neng masih berduka karena kehilangan kakekku kan. Terus kayak dia tahu ada satu momen kayak Neneng tuh kayaknya ngelamun di depan dia, terus kayak jangan kosong pikiranmu, ada saya di sini. Kan maksudnya nggak usah overthinking. Maksudnya kayak ayo ngobrol, mungkin bisa kayak gitu, tapi pembawaan Raim tuh cara ngomongnya dengan hal lain gitu. Iya, dengan bahasa dia yang agak-agak puitis gitu. Iya. Jadi kayak oke, gitu maksudnya. Dan kayak awal-awal masih jet lag ya, mengerti bahasa dia ya. Tapi memang kalau misalnya sehari-hari pun Raim tuh pasti kalau ngomong tuh agak-agak puitis gitu-gitu. Kayak misalnya ya ngapain kamu minta, maksudnya ngedeketin cowok sebegitunya, kenapa tidak ngedeketin Tuhannya yang punya cowokmu gitu. Gitu-gitu maksudnya kayak pasti ada hal lain yang dia sampaikan. Iya, kalau di Islam itu ada kias namanya. Dia selalu memberi kias kalau kata Raim tuh. Kias itu apa ya? Boleh jelasin kali ya? Jadi 4 dasar belajar agama itu kan pertama ada Al-Quran. Kejauhan Mas. Ada Ramadan. Oh iya. Ada hadis. Betul. Oh ini kultum kali ya? Iya, ada hadis, ada kias, ada pendapat para ulama. Jadi setelah Al-Quran dulu nih, baca Al-Quran kan. Al-Quran dulu. Kalau tidak menemukan jawaban di Al-Quran, cari ke hadis. Kalau tidak ada di hadis juga, baca kias. Kias itu perumpamaan. Kias itu perumpamaan yang sering disampaikan sama Nabi gitu. Kadang kalau bisa umat yang nggak ngerti, Nabi Rasulullah ini ngasih kias supaya ada gambaran. Ada gambaran gitu. Oh gitu. Iya. Oh berarti kalian awal-awal ngobrol agak bingung-bingung juga dong? Bingung banget. Kalau sama Raim dulu ya Neneng ya. Karena kan Neneng kenal kayak dari 2019-an, 2018. Dulu udah pacaran tuh? Hah? Enggak dong. Beda. Tapi dari 2018 ini Neneng beneran ngelihat dia masih pacaran sama Komang yang asli gitu. Oke. Jadi kayak udah tahu cerita-ceritanya dari dulu. Oh, suka curhat-curhat juga? Beberapa kali pernah curhat. Dua-duanya curhat? Siapa? Enggak, Bang Raimnya doang. Waktu itu gitu. Gitu Kak. Ini tolong lah ya, kok jadi gini ya suasananya. Iya, kalau Kesha gimana? Kaget awal-awal ketemu? Enggak sih, karena sebelumnya kan ketika tahu ini filmnya soal kakak Raim, pasti udah langsung nonton. Pertama kali ketemu Raim di mana? Kantor. Iya, maksudnya kayak di kantor. Di kantor.
ngobrolnya tapi tetap nyambung. Nyambung. Tapi pernah nonton Raim stand up sebelumnya nggak sih? Enggak. Tapi apa konten-konten dia yang kalau yang kata-kata itu banyak pasti nonton. Biasanya lewat FYP TikTok ya? atau apa gitu kan. Jadi nggak terlalu kaget ketika dia memberikan analogi tersebut ketika ngobrol gitu. Tapi awal sih canggungnya tuh bukan dia ke aku, tapi aku ke dia. Kadang aku pasti ngerasa kayak, ini orang percaya sama gue nggak ya? Gitu. Ini orang kayaknya ragu deh. Ini orang gimana ya? Gitu. Insecure. Gimana cara gue ngomongnya ya? Bukan insecure sih. Overthinking. Iya. Guanya yang malu buat mulai obrolan gitu loh. Kayak bingung, takutnya awkward, nanti takutnya cringe gitu loh. Iya. Lebih ke situ. Tapi kan Kak, sorry aku Gak jadi apa, nanya. jadi, Enggak, aku jadi penasaran. Iya, Kan bagus. waktu lagu Komang rilis, lo dengerin tapi kan? Tahu. Tapi bukan pendengar. Ya emang gue dengerin enggak? Tanyaan aku udah ditanyain sama Neneng. Oh itu ya, sorry. Iya, nggak pernah. Kayak gue nggak pernah deh. Biasa kalau lagu viral tuh kadang kita nggak tahu ya edit kayak kata pakai foto pacar gitu. Iya. Nah, Komang tuh salah satu yang enggak. Nah, tapi kalian pas tahu denger, tapi kan Neneng sebenarnya udah dengerin, udah tahu kan ceritanya Raim gimana segala macam. Tapi pas keluar filmnya, keluar lagunya, terus apa ngerasa kayak nggak expect nih ternyata ada background story yang sangat dalam dari sebuah lagu ini gitu. Pertama tuh Neneng lebih ke kaget Raim sama Komang akhirnya nikah. Oh kenapa emang? Karena nggak diundang. Iya, pertama itu. Kedua tuh kayak karena Neneng tahu sebelumnya kayak ada beberapa kayak ternyata jadi nih nikah sama Kak Komang. Karena kan turun naik lah ya. Iya, maksudnya nggak sedie-expose itu kan Kak Komang di media sosialnya Bang Raim. Terus tiba-tiba nikah kayak syukurlah, maksudnya seneng banget gitu. Akhirnya selama ini yang perempuan yang sering dia ceritain akhirnya bisa dia nikahin juga gitu. Terus pas jadi lagunya malah tambah kaget lagi, ternyata bisa se-booming itu loh lagu dari seorang perempuan yang dia cintai gitu. Kayak keren banget, sweet banget. Iya, lagunya bagus banget lagi ya. Iya. Bahasanya. Iya, kayaknya setiap orang tuh punya kenangan tersendiri pas dengerin lagu itu deh. Soalnya Neneng juga. Iya, kalau Neneng kenangannya apa ya, Neng? Kenangannya adalah sama yang terakhir ya? Bukan dong. Oh, bukan. Sama yang terakhir. Bukan dong. Bukan. Ini apa kenangannya? Ternyata lebih baik berteman ya. Oh, gitu. Daripada ternyata temen tuh ada yang bisa lebih, ada yang enggak. Enggak semua temen bisa lebih. HTS gitu. Oh, berarti pacarannya dulu dari temen dulu. Enggak jadi, akhirnya enggak jadi pacaran karena ternyata kita lebih cocok berteman. Jadi teman. Baru mesra. Nih, Isya terlalu transparan. Tapi mesra gue kan jadi bingung ya. Lebih ke penasaran kita. Iya, jadinya nggak jadilah gitu. Tapi lagu Komang menemani masa-masa itulah. Masa-masa dimana kita kayak mau lanjut ke lebih dari teman atau enggak. Oke. Berarti Komang ini punya cerita sendiri di tiap orang ya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya Kak? Nggak ada. Kebetulan aku lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ke Kesha kali ya? Saya lancar terus. Nggak usah ada relate nggak sih sama lagunya Komang sendiri? Ada momen yang keringkol gitu? Pernah ada momen LDR sih. Kerasa banget pas mulai masuk lirik terpisah jarak dan waktu. Itu pas LDR sama mantan waktu itu. Sedih banget sih itu. Tapi nih ya fun fact ya. Yang bikin menarik dan makin bisa jatuh cinta sama lagu itu setelah tahu background story dari lagu tersebut sebenarnya. Taunya pas akhirnya dapat project ini lah, ngobrol. Dia Kakak Raim itu bikin lagu ini 3 tahun. Oke. Nulisnya di 3 kota. Kalau nggak salah tuh di Sulawesi, Bandung sama. Nah di Bandung tuh pas ada gua tuh. Sama Amsterdam ada dulu nggak? Amsterdam enggak, tapi masih satu proyek yang sama. Terus yang mau garap lagu ini tuh tadinya ada 3 produser. Terus lagu ini buat Komang. Komang ini anak ketiga, anak jadi 3 perempuan. 3 ya? Iya, biasa dipanggil Ade.
3 huruf. Pacarannya 3 jam. Nulis lagunya katanya pakai 3 pulpen apa? Itu sih kayaknya banyak sih. Ya? Kayaknya banyak sih. Dan dia selalu pakai. Tidak sejauh itu. Oh iya. Iya. Oh, jadi banyak 3 lah elemen angka 3 di Iya, itu salah satu detail yang cukup ya? unik yang belum Iya sih. pernah aku temuin sih gitu. Terus juga per liriknya itu memang dibikin secara pengalaman yang keresahan sih gitu. Kayak yang tadi itu terpisah jarak dan waktu itu dibikinnya di Amsterdam. Jadi per bait itu emang per kondisi ya? Iya. Oh gitu. Kondisi dia pada saat itu. Dan apabila tak bersamamu, kalau nggak salah itu lagi LDR Jakarta Sulawesi. Oke. Berat ya LDR ya? Tapi di posisinya berarti ditulis sebelum menikah? Iya. Iya, karena lagu Komang itu adalah hadiah pernikahannya. Oh, hadiah pernikahan. Iya. Banget, gua kapan ya digituin ya? Terus tau nggak alasannya apa? Alasannya gini, ya saya cuma pengen kenapa lagunya Komang? Saya cuma pengen ketika nanti saya menikah, pernikahannya Raim Komang, dan di setel lagu di pernikahan tersebut Komang by Raim. Sesimpel itu aja. Itu Raim ya. Komang Raim udah. Tapi ternyata bisa meledak ya? Iya, dia pengen di sebelah namaku ada nama istriku. Makanya nama lagu judulnya Komang. Selalu ada di sisinya Raim ya. Iya. Saling menemani lah. Iya, terus kenapa di lagu tersebut judulnya Komang tapi nggak ada kata Komangnya? Iya benar juga. Iya benar. Iya kan? Iya, kenapa? Karena kata dia itu seperti surah Al-Ikhlas. Ini beneran? Iya benar. Surah Al-Ikhlas di dalam surat itu tidak ada ikhlas Nggak ada ya. Karena kalau kau ikhlasnya. masih tulis berarti kau belum benar-benar ikhlas gitu. Nah sama seperti Komang. Keren. Kata-kata hari ini guys, kata-kata hari ini. Sama seperti Keren, Komang, kalau keren. kau masih ada nama dia di situ, berarti kau belum betul benar-benar mencintainya gitu. Keren. Banget. Kan maksudnya kan itu di luar Nurul ya. Berarti siapa yang berpikir sejauh itu gitu loh, gak gokil sih. Gitu. Tapi di film ini akan diceritain juga proses penulisan itu? Apa? Penulisan Ada. lagu. Oh ada. Ada dong. Oh, Tenang, ada. ada di trailer Bu. Makanya nonton trailer sendiri nonton. Nonton. Oh, nonton. Iya. Mohon maaf, saya sebelum ini juga nonton. Anda kan yang nggak nonton. Oh iya. Preview saya nonton. Nah, kalau mau nanya preview ke dia aku nggak tahu. Oh iya. Nonton sama sekali ya? Oh, sengaja belum nonton? Sengaja, karena ternyata dua laki-laki ini tuh deg-degan. Kita punya satu perasaan yang sama. Mereka kayak takut. Kakak Raim alasannya apa gitu? Dia alasannya pulang kampung, saking nervousnya. Nah Saya- dia juga saya nervous. alasannya sakit. Alasannya sakit. Oh gitu. Oke. Lanjut. Nah, selain yang tadi si Kesha kan bilang susah apa bahasanya. Maksudnya cara berkomunikasi Raim tuh cara agak bertutur dia unik lah Unik. gitu ya. Terus selain itu katanya juga ada kesulitan, walaupun kamu Sulawesi juga, bahasanya kan agak dialeknya berbeda. dialeknya yang agak beda. Terus itu berapa lama belajar? Akhirnya dialeknya bisa Kalau oke itu di trailer. kalau dialek pastinya dia berkembang terus setiap harinya sampai akhir syuting kan. Karena ada proses reading dan lain sebagainya. Terus kan ngobrol terus sama Raim ya. Reading cuma seminggu. Oh iya sih benar. Reading itu cuma seminggu. Jadi bener-bener Learn by doing ya. iya. Disering-seringin ngobrol sama Kakak Ari Kriting sama Kakak Raim gitu. Udah gitu doang latihannya. Karena nggak ada orang buta selain 2 orang ini di situ. Iya, bertiga doang tuh ngobrol. Iya, karena teleponan kalau misalnya lagi santai nih nunggu ngeset atau apa, teleponan dulu Kakak Ari gimana nih saya begini bla 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 bla. Yang paling Kakak susah Raim. dari aksen logatnya Sulawesi itu apa sih? Gimana caranya aku membawakan logat ini nggak jadi ke Papua, Iya sih bener agak ini ya. nggak jadi ke Ambon, Mulai gitu ya? Dekat Nggak ke jadi timur iya. banget. Iya. nggak jadi ke Ambon, nggak jadi ke Makassar, nggak jadi ke Palu. Jadi harus dihindari tuh 4 Itu itu. beda tapi beda banget. Beda Secara banget itu. Kak. Beda. Iya. Kalau Makassar gimana tadi? Kalau Waduh. kan ada kata Masa bahasanya? ada mi, ada ki gitu. Kalau misalnya di bawah-bawah tuh pakai dan, makan dan gitu. Yo Kalau- terus Kalau misalnya di Makassar pakai iye. Sebenarnya di bawah juga iye, tapi ada iye, ada iyo. Wah, kok gue hafal banget ya? Gitu-gitulah Kak. Terus kan udah lanjutin udah tanggung. Gue mau jawab lu ngomong mulu. ya udah itu aja kan itu lu gimana kalau lu Fisya?
Iya. Terus yang tadi yang belum disebutin sama Neneng ada Palu. biasa panggil orang pakai pakai la, sorry. Nah, la untuk laki-laki, wa untuk perempuan. Itu setiap kata tuh ada itunya. Enggak. Biasa kalau misalkan kayak bro gitu atau sis gitu loh. Itu kita ganti dengan la dan wa. Jadi ada kata depannya dulu, misal wa Neneng gitu. Benar. La Raim. Lakisya, Latazan gitu. Wow. Jokes jam 12 siang. Ini sudah maghrib kan? Oh iya benar. Iya, jadi apa namanya, membiasakan kata-kata tambahan ini supaya nggak jadi aneh gitu didengar sama orang sana sendiri. Iya sih, kayak nggak dipaksain Kan juga. bingung gitu ya. Maksudnya aku aja kadang ketemu sama orang Makassar buat masukin mi, ki, ji, atau ketemu orang Bugis di, ya itu bingung. Iya. Kapan harus masukin itunya gitu kan, biar natural gitu kan. Iya, takutnya kan kalau dipaksa nggak enak kan ya. Aneh gitu loh. Apalagi kisah Sunda ya. Langsung. Orang Sunda. Iya. Tapi ada Sulawesinya kan. Ada, Iya, ada. cuman ya itu Nggak dipakai karena banyak nggak dipakai buat membiasakan sehari-hari. ulang sih gitu. Tapi juga jadi ibaratnya back home aja sih. Papa ya yang Iya. Sulawesi itu ya? Bukan papa pemain bola, ayah. Ayah yang ya. Tapi Ayah nggak Sulawesi. ngobrol sama ayah. Maksudnya buat latihan juga di rumah enggak? Karena beda. Palu ya. Iya, Sulawesi karena Palu. Logatnya beda. bokap gua sekarang tuh tiap nelfon gua pasti nanya, manggilnya Laude. Wah, lucu banget. Demi Tuhan. Keren. Laude, kau mau kemana Laude? Laude, jajanmu sudah habis belum Laude? Terus lo risih gak? Enggak kan? Dia bilang, iya Pasya. Iya Pasya. Enggak lah. Iya. Iyalah Pasya. Iyalah pasti. Gitu. Dia panggil Laude. Nah, itu kalau misal apa namanya? Lagi ngobrol berdua pakai logat, beda logatnya. Kalau Palu tuh gimana sih lo? Nah, ini beda-beda juga, Bos. Palunya apa nih? Iya. Ada Kylie. Kalau bokap lo? Bokap tuh Kylie bisa, Bugis bisa. Jadi gimana, contohin dong? Yang paling simpelnya aja kali ya. Karena aku juga terus bilang bohong, bukan orang Palu kan. Iya. Ini sesuai pemahaman saya teman-teman ya. Biasanya nadanya lebih tinggi. Gitu. Di akhirnya tuh Di kres minor ya? Waduh. Ngasal. Gimana? Ngasal. Misalnya. Kres minor tuh masih di. Enggak itu ngasal sih. Itu kres minor. Ya, Lebih tinggi. Oh ya. Iya, dan kita main di mayor. Oh, gimana tuh misalnya? Mainnya di dis. Ya gimana contohin kan? Iya. Si musisi banget ya kita ya. Coba lu pancingin dong, ngomong gitu. Makan mie dulu. Jangan nanya lah, jangan nyuruh. Jangan nanya. Sudah makan kan? Tidak Mila, sudah nanti saja lah. Iya. Kalau bahasa yang di film ini gimana? Tidak dan sudah nanti saja lah. Nah itu. Lebih chill, lebih santai. Oh malah lebih chill ya? Iya. Terus agak ngebas dikit ya? Kakak Raim itu biasa kalau sama Kakak Ari, kadang kalau dorong ke bawah sama logatnya, ke bawah nada tinggi, itu mungkin sudah karena ke bawah sama mungkin logat lain gitu loh. Iya. Karena Kakak Ari juga ngomong di awal gitu, itu, iya. logat Kuni aja nih jangan terlalu diikuti semua karena sudah terkontaminasi sama logat lain gitu loh kata dia. Karena sejatinya memang semuanya nyantai di sana, ngomong nyantai. Nggak ada yang teriak, nggak ada yang soft apa. spoken semua ya di sana? Sumpah, soft spoken semua. Iya, soft spoken tapi berani. Kayak aku punya temen orang bau-bau akhirnya. Terus dia kayak, sudah kasih pukul saja. Nah, santai tapi disuruh mukul. Iya. Gitu. Iya. Kasih pukul dulu gitu. Kalau logat di yang lain kan, sudah lah, kok kasih pukul saja lah Ji. Gimana kau bisa gitu? Iya. Kalau Ini ini santai lebih santai tapi aja. emang Ini malah ada kayak emosi dan ada ininya, excitementnya ya. Kalau itu tenang tapi mukul Lebih ya. lebih settle kali ya Iya. menghadapi masalah tuh. Iya. Kalau marah berarti pelan ya mereka ya kalau marah ya? Kalau marah kayaknya pelan sih. Aku nggak pernah ya dengar orang bau-bau marah soalnya Iya, kan. sama. Belum Sama. pernah. Belum pernah dengar gitu. Oh, jadi
ya mungkin kita akan kesana lagi dulu ya. Iya, mungkin nanti kita akan mancing orang bau-bau untuk marah ya. Marah ya. Oke. Tadi bau-bau. Tapi aneh banget ngapain orang bau dipancing marah. Lah, lo nggak tahu waktu itu Aurora bilang kayak, ayo kita mau trek-trekan di bau-bau lebih aneh lagi. Itu gue tahu enggak. Di bau-bau. Kenapa harus mancing orang bau-bau marah? Emang kenapa? Ya kan pengen lihat. Biar tahu gimana kalau marah gimana. Tinggi juga kah nadanya atau enggak? Oh, gue iya aja. Nah, terus abis itu ke Neneng dulu deh. Apa tuh? Tadi mau nanya Kesha tapi ke Neneng dulu. Kan kamu katanya pas awal harus dipasangkan dengan Raim agak bingung ya, karena kan udah punya istri gitu ya. Iya, mana sesosok itu Emang kan? ada mesra-mesraannya juga? Maksudnya kayak nempel-nempel kah? Nah kan harus sebutin itu Kak, akunya. Oh karena cegil ya? Bayangin harus sampai pura-pura kesurupan kan berarti bucin banget kan? Gitu, terus kayak akunya yang harus yang gitu-gitu. Jadi kayak, wah ini gimana ya, mana Bang Raim tuh kan sama istrinya maksudnya apa ya, mesra banget gitu. Sweet banget ya. Iya, makanya Neneng kayak, Bang ini aman gak, Bang ini aman apa yang ditanya waktu itu? Bang lu lagi berantem ya sama istri lu? Karena beneran pada saat itu Raim maksudnya nggak secil biasanya. Oh gitu. Iya, ternyata lagi berantem. Beneran. Enggak sih, mungkin lagi kayak bagaimana sudah. Nah, ini so sweetnya ya. Jadi mungkin pada saat itu aku nggak tahu lagi ada apa, cuman Bang Raim kayak nenangin istrinya. Bagaimana kah mamanya? Sudah tenang hatinya. Gitu. Terus kayak wah, so sweet banget. Oh, itu masih lagi ngomongin Bung. Iya, mungkin lagi ngomongin anaknya gitu. Tapi yang ditanya mamanya lucu banget kan ya. Bukan kamu nggak apa-apa gitu. Tapi ini malah gimana mamanya? Sudah tenang kah hatinya gitu. Iya. Lucu banget ya. Neng jadi agak ini bonding gimana nih gitu. Iya. Tapi akhirnya bisa bonding gimana? Bisa karena emang udah temenan lama juga ya Kak. Jadinya ya udah, maksudnya dia juga tahu cerita Neneng sebelum-sebelumnya. Jadi ya gampang-gampang aja tinggal nyeritain yang sebelum-sebelumnya. Itu yang terjadi sama gue sama Azando kan? Hah? Kenapa? Lu sama Azando sebelumnya pernah? Awal agak panik Kak. Jadi iya? hari pertama syuting, Aurora lagi reading kan sama Azando nih berdua gitu loh. Terus tiba-tiba ada kabar Aurora mau main ke mau lock shoot, mau ketemu. Wah, kacau nih. Panik. Gue itu parfum gue banyak-banyak itu parfum tugas segala macem kan. Datangnya sama Azando dong. Terus? Dianterin sama dia. Terus? Cemburu? Bukan cemburu, panik dong gue. Kayak, waduh, ini kan komang gue nih. Gak boleh nih. Tapi pada saat itu kenapa dia datang sama Azando? Iya. Abis reading bareng kan? Oh. Gue bilang gue kalah start, tinggal beres nih kan. Kan gak lucu gimana? Gue juga mikir, gimana gue bondingin? Iya kan? Ada rasa itu ya. Gimana gue bondingin nih kalau misal kecuali sama aku udah, terus bonding juga Arya sama Komang, nggak apa-apa. Ini sih belum nih, tapi dia duluan. Gimana ya gitu ya? Akhirnya gue pukulin lah Azando pas pulang. Enggak dong. Salah dong. Selama itu enggak. Lu dong yang dipukulin Azando. Enggak dong. Aurora apa yang mukul? Aurora yang mukulin kalian berdua ya. Gak usah berantem tadi gitu. Iya. Tapi akhirnya bisa bonding gimana? Kalau kalau tadi Neneng udah cerita. Kalau Kesha gimana sama Aurora? Ya akhirnya balik lagi ilmu bersilat lidah turun temurun harus dikeluarkan kan? Oke. Tahu caranya kok. Bersilat lidah apa ilmu Playboy? Bersilat lidah? Bersilat lidah ini bukan ngadu lidah, bukan ya. Kami nggak ke situ tadi saya mencari obrolan-obrolan yang seru gitu. Karena menurutku pertemuan awal itu bukan ngomongin kerjaan sih gitu. Iya benar-benar. Kita cari apa yang kita klik nih sama-sama nih, kesukaannya apa, baru ngomongin soal itu. Ternyata lebih bonding sama gue ya Auroranya ya. Iya. Ingat nggak dulu pas pertama kali ngobrolin apa sama Aurora? Ngomongin zombie. Oh, lu ngomongin zombie? Iya. Ih, kalau sama Neneng langsung ngomongin hal-hal yang deep. Oh, langsung deep talk ya? Iya. Enggak, aneh banget ya pertama kali ketemu di... Oh, ini pertama kali reading gua. Pertama kali reading banget kan di kantor, Bu. Iya.
Ngomongin zombie. Kayak sampai yang zombie aja ya. Iya. Yang Yang zombie. kedua sama ketiga Oh, agak Taurus ngomongin zodiak. Orang apa zodiaknya? Taurus. Kamu apa? Taurus. Oh, sama Taurus. Cuma beda 2 hari Soalnya lahirnya. pantesan nggak cocoknya sama Pisces, Aurora. Oh, lu Pisces ya? Oh, pantes nyambung. Tapi Pisces kalau Pisces cowok lu nyambung? Nyambung juga. Taurus cowok? Taurus cowok enggak? Enggak kan? Trauma. Nah, kalau itu. Nah, jadi Berarti kamu gak cocok sama Kisha? Enggak kan kalau teman. Enggak gitu. enggak. Jadi Maksudnya secara ini Temenan. enggak cocok juga. Iya, cocok. Iya, mulai. Marah. Jadi aku banyak dari obrolan lah buat buka gitu. Karena kan aku yang lebih memandang dia sebagai wah nih Aurora Ribeiro nih bos gitu. Gitu. Salah satu aktor yang tidak pernah saya sangka bisa main bareng. Jadi Gitu. couple Jangan main lagi bareng, ya? bisa ngobrol dan ketemu aja itu pertama kali. Iya. Karena ibaratnya orang ini adalah idolanya anak-anak sinetron gitu pada masanya gitu. Crush kamu juga nggak? Lumayan. Oh, dulu iya. Dulu Iya, ya? dari gue sinetron. Karena ini susah ini bos, gitu. Apa yang susah? Ketemu aja susah gitu. Susah ketemu. Karena memang dia kan pertama kali syuting langsung film. Iya. Iya sih. Piala Citra bos. Iya. Dia nominasi kan. Terus ini luar biasa gitu, makanya bisa ketemu dia. Ya aku yang buka obrolan banyak gitu. Banyak banget hal yang diomongin. Sampai yang deep. Sampai kita bener-bener being vulnerable, kita nangis gitu, cerita semuanya. Apa yang kita rasain dan lain-lain. Tapi juga, apa ya, kita juga nggak lupa dan nggak luput dari karakter kita masing-masing gitu. Jadi yang ditanamin adalah gimana cara kita bisa bersikap seperti Raim dan seperti Komang gitu. Jadi di nggak on cam pun masih kayak gitu ya, biar tetap karakternya masuk gitu. Kalau yang di Kampung Bali udah ada dulu sih? Udah. Tahu nggak yang gue datang sehari gue nggak syuting padahal? Enggak. Soalnya kayaknya enggak bareng kita pas syuting bareng. Jadi ada satu hari di mana aku libur. Terus di chat lah sama orang lokasi gitu. Lagi nyantai lagi rebahan di rumah nih kan. Tiba-tiba di foto dong. Tak. Aurora lagi sama Zando. Lagi main gitar nyanyi bareng. Wah, apaan? Langsung datang ke lokasi syuting. Samperin lokasi langsung. Langsung itu ya. Nyamperin. Terus akhirnya aku diem di base camp doang. Jadi ibaratnya apa ya? Menemani tapi tidak secara langsung gitu. Oh berarti emosinya emang udah kebangun bahkan jauh sebelum ke bau-bau gitu. Oh. Jadi aku tuh nyamperin ke lokasi, aku nggak nemenin dia aku nggak nemenin dia syuting. Aku cuman di base camp, tapi ketika dia butuh aku ada di situ. Mau ngobrol, mau apa. Tapi butuh nggak? Auroranya pada saat itu butuh gua atau butuh lu? Masih butuh lu. Gua. Ya masih butuh lu di bau-bau baru. Seperti abis mandi separi buang ya, Bu. Kalau gitu ya konsepnya ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kalian berdua baru pertama nggak sih satu project? Iya. Ketemu juga baru pertama kan? Iya. Tapi kita Aku tuh tuh ketemu dulu sama kembarannya. nggak kembaran apaan sih? Iya, tapi mirip banget nih sumpah nih. Mirip. Mirip banget. Emang mirip banget ya? Mirip banget sama Halda. Enggak tahu. Ada nggak hal yang akhirnya ternyata Kesha gini ya, ternyata Neneng gini ya, ternyata Aurora gini gitu. Tapi first impression gue ke lu tuh kayak ini orang nggak mau diem. Emang? Iya kayak jadi aku masih inget banget pertama kali ketemu Kisha tuh dia nggak pakai baju, terus pakai jaket tapi jadi kayak nggak pakai kaos tapi pakai jaket doang, iya kan? Pakai ini bukan sih? Iya pakai ini. Terus kayak lagi reading terus dia kayak kelihatan pusing gitu. Kayaknya masih banyak hal yang harus dipikirin tapi ya dia harus multitasking sana kesini, cara nyanyi Komang gimana, lagu Komang gimana gitu-gitu. Impressionnya gimana? Ke Neneng? Oh, stand up comedian cewek gitu. Sebiasa itu. Gue mau gimana? Gak biasanya emang ada teman-teman. Tapi kamu tahu kan ada yang namanya Neneng di dunia ini. Enggak, Terus ada dia gitu. Kalau muka nggak asing. Oh. Ternyata aku inget Salah lagi Mas. Alda tuh kan stand up comedian ya, mohon maaf. Iya. Enggak maksudnya kalau first impression kan justru
Justru karena gue awam, jadi gue gak ada kepentingan, gue gak ada apa, jadi bener pure. Iya, bener. Iya, oh Tapi masih ada ya stand up comedian cewek gitu yang udah dewasa gitu. Kalau yang gue tau siapa dia yang kecil, yang kecil. udah dewasa. Karin. Tuh, taunya kayak Karin gitu. Oh, Arafa justru nggak tahu dia stand up comedian. Iya, dia kan Apa? stand up juga. Arafa Taunya kan pas muda. Ya oke lah. Maksudnya gue baru ketemu langsung sama stand up comedian cewek yang sudah dewasa gitu. Oh, oke. Dan Berarti komika cewek pertama tuh baru ketemu sama gue. Iya, Oh, dan iya. wah, terus langsung pertama kali langsung, wah ini kayaknya bacot nih gitu. Oh. Tapi enggak, waktu pertama gue nggak. Tapi enggak ternyata, enggak berisik gitu. Yang berisik kan lu. Main tebak-tebakan mulu. Tebak-tebakan mulu Kisya, sampai dibawa-bawa tebak-tebakan kak dia. Tebak-tebakan apa? Semuanya, aku sampai capek. Kayak sampai diam nggak? Sampai gitu. Gue ingat lagi, iya lagi. Dia ngomong mulu di set sumpah. Gara-gara tebak-tebakan. Ini udah panas kak syuting. Terus dia kayak, Teh Neneng, ini apa yang ini? Terus kayak, dia nggak bacot nih Kisya gitu sampai gitu. Dia nggak. Soalnya jawabannya garing ya? Itu dapat dari siapa sih tebak-tebakannya itu dari bapak lu ya? Ke Raim. Oh dari Raim. Iya. Ya paling kayak gitu sih kak. Kita berdua. Kalau ke Aurora gimana? Ini panjang nih. Lu yang panjang soalnya. Kalau gue dikit. Gue juga dikit. Tapi pertama ke Aurora datang dengan mimik muka bingung. Jadi dia kayak pertama kali reading terus kayak langsung buka skrip kayak ini yang mana gitu. Terus saya ngerasanya kayak wah ini kayaknya orang profesional banget deh, sampai maksudnya baru reading aja udah langsung bisa fokus gitu. Gitu. Cuman kesininya ternyata ada momen wah komedinya aneh. Kayaknya bisa nyambung nih. Abstrak nih. Gitu. Jadi kayak Neneng kira tuh dia untouchable. Iya kan pasti kan Ya. Setiap orang yang lihat tuh pasti kayak gitu. Untouchable, ternyata dia lovable banget sih. Jokesnya Aurora yang paling aneh yang kamu Yang paling aneh parah banget dia tiba-tiba ini lagi reading di lokasi. Ada ibu Ayu Lasmi. Terus aku mau pulang terus tiba-tiba gini. Tanganku mana? Sumpah dia kayak gitu. Terus gue yang harus nanggepin, ngerti gak? Untung gue nggak lihat itu ya. Sumpah ada kayak tanganku hilang gitu. Terus kayak bentar ya gue cari dulu, gue gituin. Itu aneh banget. Nyambung lah. Itu aneh banget, dia nyambung lah. Ternyata kita sama sefrekuensi gitu. Jadi kayak udah akhirnya deket. Kalau Kisya gimana? Aku melihat dia sebagai orang yang Profesional banget ya. Iya, profesional touchable juga. banget. Makanya aku kaget kenapa dia mau nyamperin aku duluan gitu. Karena aku tadinya yang mau nelpon. Gue kenalan ngobrol segala macem, malah dia yang mau nyamperin. Bahkan WA aja, dulu ya, halo. Karena aku malu. Kayak, aduh ntar gue ngechat dikira apa nih, dicuekin atau apa, atau gue dikira gatel atau apa gitu loh. Ternyata mah dia ngechat duluan. Dia mau lebih banyak apa ya? Approach ke aku sih gitu. Kayak gimana kamu udah ini belum? Tapi mungkin itu bentuk keprofesionalan dia juga. Iya benar. Buat nge-bonding ya. Makanya itu yang hal yang sangat aku syukuri ketika ketemu sama dia gitu. Ternyata bayanganku soal dia selama ini nggak salah sama sekali gitu. Kekagumanku sama dia selama ini ternyata bener. Asli memang sama seperti apa yang aku bayangin. Makanya sekeren itu ternyata tuh orang. Iya. Makanya keterusan ya sukanya. Maksudnya kekagumannya tuh sampai sekarang setelah main bareng gitu loh. Betul, kalau itu kan kita masih sama-sama kagum sama Aurora. Iya, secara profesional. Kita masih sama-sama kagum sama Aurora. Enggak, gue suka personality-nya. Iya sama itu. Udah mau diklarifikasi. Siapa yang nggak suka sih? Maksudnya mau gua sapuin. Enggak, maksudnya disapuin dia siapa yang nggak suka sih bos gitu? Iya benar sih. Siapa sih yang nggak senang lihat dia gitu? Iya. Dewasa iya. Karena mungkin kalau muka, kalau apa badan bagus. Ininya nih. Cerdas ya. Kedewasaannya. Karena saya diomelin mulu. Pas kan ketemu yang bocah, dewasa itu. Iya. Memang cocok ya. Diomelin mulu kerjanya. Kemarin aja gua yang ini kayaknya curhat deh Kisya. Iya. Oh enggak. Yang gua pernah bertiga kan. Iya. Itu juga masih diomelin, kenapa sih kamu kayak gini? Mungkin itu bentuk perhatian dia. Iya benar. Iya, tapi saya pun nggak mau GR kok. Ya makasih itu.
Oke. Bagus lah nggak boger. Kamu malah suka ya digituin ya? Apa? Suka digituin ya? Suka lah perhatiin dari orang tua kurang. Wow. Suka nih gue. Itu loh. Nah itu tuh yang dimasukin ke TikTok ya bang. Ini promo macam apa ya? Gitu. Lah kan emang, lah kan, karena kan emang apa ya? Bentar, ini kakaknya dari tadi nggak nanya-nanya. Sabar. Terus aja lah. Iya kan biar bahan banyak. Banyak. Biar bahan buat FYP ya. Iya bahan buat FYP. Gua kan emang dari dulu tipe gue tuh keibuan. Yang bawel. Oh iya. Lo justru seneng ya di kayak ayo makan, ayo. Gue diperhatiin seneng. Gitu. Iya, kamu tuh pakai jaket kalau naik motor gitu. Oh enggak sejauh itu sih. Oh ya. Itu enggak perlu sih. Pakai sendal kalau keluar tuh kayak lebay sih. Iya. Gitu. Oh sukanya emang yang keibuan ya. Iya, misal sesimpel kayak gimana hari ini? Ayo oke, ada. Nah, dan Aurora melakukan itu. Iya kan? Gitu loh. Umur Aurora sama kamu? Sama seumuran. Oh seumuran. 20. Dia 18, aku 20 Mei. Tapi dia lebih dewasa ya. Jauh. Dia 18 Mei jam 10. Lu jam 10 11 36 detik. Aku 20 Mei jam 12 49 menit 24 detik. Itu sama tuh, bedanya segitu doang. Oh, kalau Aurora normal apa sesar? Lu harus gitu. Normal. Lu? Aku juga normal. Oh, dia normal. Ya itu penting sih kak. Iya, beratnya dulu pas lahir. Waduh, itu terlalu jauh. Gak perlu ya. Berapa kilo pas lahir? Prematur atau enggak? Enggak sejauh itu. Oh enggak, kontraksinya berapa jam? jam? Gue belum nanya mamanya. Oh iya. Oh belum ketemu sama mamanya? Udah, tapi belum kepikiran nanya itu sih. Oh iya, next time lah ya. Iya next lah ya. Udah pas gala premier lah nanya. Iya. Tapi kalau ngomongin tipe pasangan katanya Neneng tipenya yang kuliah. Iya lagi. Ya apa? Yang kuproy. Kayak kulit proyek gitu lo tau gak sih? Iya kenapa? Enggak, maksudnya iya tipe Neneng yang bener. kuproy Dia yang suka yang berotot ya. Yang berotot. Pekerja keras lah. Bener, tapi berototnya itu bukan karena nge-gym. Iya ngerti, karena aktivitas kan? Iya, terus yang kayak agak kotor lah. Ya nggak apa-apa emang lah. Enggak, gue suka aja. Ya enggak kan emang gue suka. Emang kenapa? Iya maksud gue kenapa lu kesannya tuh lu nggak boleh gitu. Kalau dari cara lu nyampein tuh kesannya takutnya gue ngejudge enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ini ngasih tahu. Sejak kapan suka kuproy? Sejak tapi bukan yang kuproy beneran ya kak. Apa kayak Oke enggak. Ada ketertarikan gitu. Contoh siapa? Kalau anak stand up deh. Jadi ada bayangan, ada lu jangan begitu lu, nanti digoreng. Gila kali ya. Ya dia lo kasih situ kan. Bisa-bisanya lu mancing gua lu. Isya dikagumi gitu. Sebenarnya tuh bukan Aryo Bayu. Iya. Itu bukan kuproy lagi. Iya, apa sebutannya ya? Enggak kuproy, enggak kotor, tapi maksudnya tuh yang enggak putih. Iya. Oke, tan skin. Berewokan. Iya. Bulunya banyak. Bukan yang klimis gitu-gitu. Ngerti gak sih? Gitu. Oh, yang maco. Berarti Azando udah pasti nggak masuk. Tuh kan Kisya, lu parah banget tuh Kisya. Kalau enggak emang kenapa? Enggak, jangan gitu. Lah masa tipunya gara-gara? Masa tipu luar Azando? Lah, apaan? Gak mau jawab gua, no comment kalau itu guys. Iya, oke. Berarti tapi mantan-mantan semua kuproy. Tipe Mantan ada Ratna sih, ada yang sih orang tahu mantan siapa? Ada lagi, ayo jawab lo. Dia orang-orang tuh tahu mantan gue siapa. Lah gue nggak tahu. Ya udah bagus kalau nggak tahu, makanya nggak usah Kisya. Kisya. Janganlah di podcast lagi sama dia lah. Sama Raim aja gue aman kayaknya. Coba tuh itu kuproy apa enggak? Lumayan. Kak, maksudnya nggak ada yang putih mantan Neneng tuh, karena menurut Neneng tuh cowok putih tuh cantik gitu. Iya, kalau yang agak gelap tuh cowok banget gitu ya. Iya, Neneng lebih suka yang kayak gitu. Gue masuknya udah masih putih apa enggak? Lu bacot lu, udah. Gitu kak, kalau Neneng. Kalau Kisya? Gimana? Cewek tipenya gimana? Gak ada tipe? Gak ada tipe ya? Masuk sana sini. Soalnya mantan kamu beda-beda sih memang mukanya. Iya. Nih mantan gue nih ya. Yang jangan mantan deh, terlalu. Yang gue pernah deket deh.
Jangan disebut namanya kan? No. Kanada ada. Oh, jadi kayak Rusia, blasteran, Jepang, Chinese. Meksiko, Chinese. India. Yang gue belum itu India udah. Yang gue belum Perancis doang pokoknya. Perancis gue belum. Sama Jerman pernah. Sumedang? Sumedang belum ya? Sumedang. Lah, kan Perancis gitu. Lah emang kenapa sama Sumedang? Sumedang kan tahu. Ya emang ada cewek Sumedang. Tahu nggak bisa dipacarin. Cewek Sumedang, tentara Sumedang, banyak di Sumedang. Wah, kok bawa tentara? Ya banyak kan di Sumedang kan bukan cuma tahu, ada orang juga. Iya. Satpam Sumedang, nggak ada. Kan gue ngomonginnya. Ada bro. Kan gue ngomonginnya udah mancanegara bukan ngomongin lokal. Tapi emang sebenarnya yang blasteran gitu ya. Kebanyakan sih ya. Kalau Aurora tuh apa? Blasteran Itali. Oh, Itali Manado. Iya, Itali Manado. Jadi juga ada Sulawesinya. Iya benar-benar. Gitu Pak. Tapi pertanyaannya apa sih? Itali udah Itali. Tipe cewek kan nggak ada tipe. Nggak ada. Nggak ada ya? Lebih ke sifat tipenya. Ya yang kayak gimana, yang keibuan tadi. Keibuan tadi. Terus, saya tidak bisa saya omongin. Itu aja yang paling aman. Keibuan yang general ya. Itu sudah paling aman. Kalau yang lain-lain takutnya spesifik ke orang tertentu ya? Ya, itu dia. Jangan. Yang suka enggak deng. Ya terus Kak. Oke, yuk lanjut. Yang cerdas ya? Oh ya, cerdas, keibuan, tahu manners. Oh terus, iya. Bisa bersikap lah. Jadi mau dibawa ke teman dia tahu cara bersikap gimana, dibawa ke orang tua gimana, dibawa ke kantor gimana. Ya oke. Lanjut ke film ya. Katanya belajar stand up komedi juga. Stand up. Belajar sama Ayu apa ke Neneng juga nanya-nanya? Iya, kita sempat kombut ya waktu itu. Kombut. Cara gimana kayak mana setup, mana punchline, pembawaannya kayak gimana, karena kan beda kan. Jadi kalau misalnya punchline itu harus lebih ditekenin Iya, gitu. cuma hari itu gue sakit kepala tuh. Iya itu gue, lu sampai nangis ya? Iya. Enggak. Itu kasihan banget sih dia karena dia harus mikirin logat ya. Logat belum selesai. Iya, bener. Terus ada sempat ada problem soal development karakter di awal-awal itu. Dia sempat beberapa kali perubahan sebelum akhirnya difixin kalau Ode tuh seperti ini. Nah masalahnya dua ini belum kelar ditambah harus belajar stand up nih. Iya. Belum lagi nyanyi. Nangis gua di bawah. Iya ternyata lagi tahu waktu nangis makan sendiri nangis ya. Iya nangis gua di bawah. Katanya makanannya asin dan bukan. Kayak kok gue ini doang ya, yang lain perasaan makannya. Iya ayam kenapa gue tahu gitu. Tahu Sumedang lagi. Waduh. Tahu Sumedang lagi. Wah di callback. Iya. Lanjutin dong boleh. Jadi gimana stand up ini? Tapi gimana menurut lo susah nggak stand up? Susah. Maksudnya kalau beda banget kan sama bercandaan tongkrongan iya, gitu loh. Iya, bercanda ngobrol doang gini ya. Ya ini kita harus nulis, harus apa segala macam. Gue nyoba bikin baru lagi. Materi. Iya. Ya. Jadi openingnya. Mau open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisha Faros. Saya anaknya Pak Syongo teman-teman. Ya sekarang udah jadi biru. Wah bagus. Sama. Terus apa namanya? Gue itu sudah berkarya dari 2009. Yang dimana pada saat itu anak-anak kecil itu biasanya main game, biasa ke mall, biasa jalan-jalan sama keluarganya. Gue biasa mainnya ke pengadilan agama. Bagus. Bagus nih. Agak dark dikit ya. Kok gue bagus ya? Maksudnya secara penulisannya bagus kan? Iya benar. Maksudnya itu. Makasih banyak Kak. Iya. Tapi keren maksudnya berkembang gitu. Bisa nyoba stand up. Bang ini udah berapa menit sih Bang? Terus fun fact ya guys. Kalau gue itu, kalau nyokap gue itu. Ini materi baru pertama kali dibawain di sini. Yang ini enggak. Ini di Arafa udah. Fun fact ya guys. Nyokap gue itu selain mantan istri Pak Syongo juga mantan pacar Ariel Noah. Nah, tahun lalu gue sempat ada show di salah satu stasiun TV. Cuman anehnya kenapa ya orang malah bilang gue lebih mirip Ariel Noah daripada Pak Syongo. Sabar. Ini bukan sabar. Soalnya gue harus ketawa apa enggak? Sabar dulu. Belum beres. Ada Pak Syongo apa Ariel Noah gitu kan. Apa masih nyisa dikit gitu. Ya udahlah daripada gue rancu, daripada gue bingung. Gue tes DNA dulu ya. Assalamualaikum. Tapi itu belajar materi stand up dari siapa? Kenapa akhirnya kayak lo bikin materi Kakak Karen dari keresahan kan?
Oh, itu dibikin kapan? Baru tadi? Enggak mungkin. Enggak, baru tadi, sumpah baru tadi. Enggak mungkin. Pasti jalan. Baru tadi kan tiba-tiba aku diem mikir sendiri kan. Karena gue tuh pasti ada pertanyaan ini. Selain belajar stand up yang tadi ada belajar setup, premis, terus juga punchline dan lain-lain, belajar menulis juga gitu. Karena kata Kakak Rahim kan kadang kalau materi orang kita bawainnya kurang enak gitu. Bener. Karena bukan apa yang kita alamin gitu. Jadi bener. nyoba-nyoba terus juga untuk satu scene stand up yang ada di trailer juga. Iya. Itu latihannya 6 jam untuk scene 5 menit itu. 6 jam di rumah, 2 jam di lokasi syuting. Jadi total 8 jam untuk adegan 5 menit. Karena apa? Yang pertama, itu pertama kalinya aku ada adegan stand up comedy. Yang dimana penontonnya pun penonton asli. Oh gitu? Awalnya. Jadi ada deg-degannya juga ya? Iya, karena mereka tidak sama sekali suruh untuk ketawa. Oh iya. Jadi bener-bener kerasa yang dimana momen garing, awkward, momen lucu, momen kurang, iya. momen ketawa, itu tuh kerasa gitu. Makanya lihat gak di Star Vision ada tuh dia upload tuh. Kata Kakak Rahim, dia si Kisha samperin saya terus kata dia abis stand up, saya mau mati. Saya mau mati, itu beneran, mau mati rasanya. Iya emang. Itu keringetan apa segala macam. Aku bilang, boleh nggak gue ngerokok dulu bentar deh, gitu. Kasih gue sebatang 2 batang, lah gue tenangin diri dulu gitu. Nah, kalau misalnya karena pas latihan lumayan kacau. Pas latihan delivery hancur. Pas latihan gitu. Timingnya gitu-gitu aja ya? Parah deh. Pas take akhirnya karena udah konsultasi lagi sama Kakak Rahim segala macam latihan di belakang, pas take jauh lebih better. Karena aslinya kalau misalnya 5 menit itu kita seminggu latihannya. Demi apa? Iya. Wow. Untuk 5 menit. Biasanya kalau misalnya untuk acara besar kayak stand up festival gitu-gitu yang misalnya satu acara itu bisa 200 komika, itu 8 menit bisa 2 sampai 3 bulan. Berarti yang special show gitu-gitu yang 1 tahun. Wow. 1 tahun? Iya, untuk 1 jam. Maksudnya latihannya tiap hari setahun tiap hari? Iya, bikin nulisnya, terus open mic-nya berkali-kali, puluhan kali open mic-nya gitu. Oh, dicoba dulu di mana-mana gitu, baru special show. Wah, gila. Makanya kayak berarti dia 5 menit 8 jam itu keren banget. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Karena itu kan yang menurutku salah satu momen yang penting kan. Ini aku bawain seorang yang dulunya komika. Dan komika nih sudah banyak banget di Indonesia gitu loh. Ada nama-nama besar kayak kemarin gue ketemu sama Bang Indra Jagel sama Rigen. Mereka juga bilang mantap, nggak kayak lu Kisha. Kan seenggaknya seneng ya kalau orang-orang dari industri yang sama sudah setidaknya mengapresiasi atau sudah mengakui kalau ini Rahim gitu loh. Iya, bukan Kesha. Iya, gitu. Itu yang aku usahain banget gitu. Ya, Nenek salah satu orang yang menjadi saksi lah berdarah-darahnya aku awal-awal. Iya sih, kasihan sih. Ini bukan menjadi hal itu dikasihani atau apa, enggak ya gitu. Enggak, prosesnya. Gua mah kasihan lihat lo sampai nangis-nangis, ya masa ada orang seneng lihat lu nangis-nangis. Iya. Pasti maksudnya ya apalagi kan dia sama-sama Sunda ya, dia kayak manggil pertama Teteh terus kayak ngerasa ya adik aja. Terus pas dia kayak ini gimana ya, kebingungan. Ya siapa sih orang yang maksudnya satu project Sunda, lagi, ya gitu, terus kayak aduh kasihan ini anaknya banyak banget pasti pikirannya gitu di project ini, tapi akhirnya bisa, keren banget. Iya, harus ngejagain mau stand up, ngejagain bisa stand up dan dengan bahasa. Iya, itu. Dan dia gini, lucunya itu aku lupa dalam arti ketika take untuk shot master, aku main selus-selusnya supaya dapat vibe-nya panggung dulu nih. Sedangkan kan ada cover ya. Iya, betul. Ada close angle. Iya. Lupa. Jadi udah hafal materi, dia segala macam. Ngafalin lagi tuh 5 menit. Gestur segala macam. Gestur 5 menit dan setiap kata beda. Setiap kata gue geraknya beda. Kayak ini nama saya Rem Laode, saya dari wangi-wangi, cuma saya tinggal di bau. Jadi mana yang benar ini? Saya ini wangi atau bau kah? Terus saya ini bla bla bla, ntar pindah ke sini. Ntar baru detik kedua pindah ke sini. Iya, waktu ini juga waktu preview juga Nenek ngelihatnya wah ya ini sih kelihatan anak stand up banget. Sumpah lu. Keren. Terus Neng, kadang lu ngomong-ngomong sama gue mulu, gue takut. Bener kan lu ngomong gini? Bener kak, gue kan bukan orang yang kayak bisa peres. Iya nih bagus nih Kisha gitu. Bagus, tapi pas lihat preview kayak wah iya sih. Nenek ngelihat latihannya dia gimana dari awal kombut, gimana cara penyampaian
pas ini hasilnya emang sesuai sama apa yang dia usahakan. Sebagai komika berarti udah diapresiasi. Itu doang yang aku takutin, ya. sumpah. Tahu. Serius. Nah makanya pas dia kayak enggak ini nervous gitu, enggak kok bagus kok. Iya pas karena kalau drama kan itu mainanku lah gitu ya, kalau drama ya. Mau adegan nangis-nangis, marah sudah pernah dilakukan. Nah ini belum nih. Hal yang baru ya? Nah aku gak mau ngecewain orang-orang yang ada di bidang ini gitu loh. Enggak kok. Aman. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu sendiri sebagai aktornya yang memainkan Raim Laude, kamu puas nggak sama performance kamu Karena di film ini? Belum lihat. Nggak, maksudnya yang kamu kasih aja. Yang udah kamu lakukan gitu maksudnya. Insya Allah sudah puas. Gak ada hal yang aku sesalin sama sekali. Karena aku yakin direction yang dikasih sama Kanaya itu sudah yang terbaik. Gitu. Dan aku pun sudah melakukan yang terbaik. Oke. Jadi gak ada tuh istilah harusnya gue bisa gini. Gak ada gitu. Semoga nanti pas sudah nonton beneran lega dan puas sama hasilnya ya. Karena menurutku semua sudah sesuai dengan porsinya gitu. Kanaya juga detail ya ngedirectnya. Iya detail. Kalau terakhir kan kalian syuting di Bau-Bau langsung ya? Iya. Katanya view-nya bagus. Jadi akhirnya kalian sambil liburan juga kah? Iya, kalau aku ya. Kalau Kisha ke pantai juga? Aku ke pantai juga ya. Kan asma gue. pulang ini ya, hari terakhir. Bukan, enggak. Gua bertiga nih ceritanya nih. Gua, Aurora, sama Cekna bertiga naik perahu lah nih. Oh, yang naik perahu juga. Aurora maksa bawa ke tengah laut. Nah, itu juga sama saya juga. Ini kayaknya gue dulu apa lo dulu ya? Gua dulu. Makanya abis itu main sama lo. Oh iya, kenapa lo gak ngasih tahu gue kalau dia ternyata gak bisa naik perahu? Karena gua gak mau. Gua takut. Parah banget. Kalau bisa naik perahu, dia bisa. Dia kagak bisa, belok aja kita aja megang dayung salah sampai kayak. Oh ya, kemarin dibantuin sama cowok-cowok sih soalnya. Iya, jadi dia maksa bawa ke tengah laut sedangkan sudah jam 6 sore. Ini udah gelap, Bos. Oh, terus lo panik? Kok udah gitu apa dibilangin sama penjaga pantai? Bang, hati-hati bang, itu biasa di bawah ada ular beracun katanya. Kan kalau jatuh gimana nih? Gitu kan? Selesai dah. Scene masih banyak gitu. Barang belum habis. Iya, aduh repot. Janganlah gitu kan. Udah balik. Terus, ini nih. Salah satu hal yang saya sebel dari kesayanganku adalah udah sih bentar aja, ayo bentar ya. Jangan. Gak kuat, bentar. Gak kuat, ini mau gak kuat. Terus dia masih, udah ayo bentar. Langsung gitu. Gue tengah laut, gue asma. Demi Tuhan. Panik dong mereka. Gue mau pingsan di perahu. Lucu sih kalau pingsan. Nih. Ya, itu jadi keresahan baru buat materi. Gue mati neneng, gue pingsan. Iya. Kan udah dalam. Udah dalam, udah jauh. Akhirnya panik Balik, tadi mau ke rumah sakit cuma gak jadi. Oh, yang ke rumah sakit yang hari terakhir syuting. Terakhir. Itu lo tau ceritanya pasti kan? Iya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut lo, apa? Ntar gue kasih dikit ya. Menurut lo gimana? Apanya? Ketika ada. Gue lihat fotonya. No. Oh tapi alasannya tahu? Tahu. Enggak, maksudnya gue nggak tahu gue lebay apa nggak, tapi gue sakit banget di situ. Iya, mungkin kan. Sakit banget di situ. Iya. Ini parah banget. Ini gosip yang di record ya. Iya. Kan trigger orang beda-beda. Iya, maksud gue itu gue ke-trigger karena emang ada alamnya dulu. Karena melihat awal gue kan emang bukan kayak gitu. Aduh. Iya kan? Ini tidak masuk gue kan? Iya. Iya, mungkin salah paham pada saat itu karena kan udah vibing banget kan setelah hari terakhir syuting. Soalnya kayaknya kita ngobrol di mobil aja. Jantung gue sempat hilang. Oh iya. Di apa namanya? Layar apa tuh? Yang di monitor. Detak jantung itu. Monitor ya, EKG. 5 second hilang. Terus iya. Kira-kira pada saat itu lo melihat kayak malaikat kah atau enggak ya? Gue ngeliat ada sosok. Enggak ya? Kan biasa gitu cerita-cerita kayak gitu. Enggak ada sih. Ya kalau Neng sih sama sih liburan juga. Wah itu seru sih. Maksudnya jadi cinta Sulawesi gara-gara bau-bau. Jujur ya? Iya. Iya kan? Tapi maksudnya bau-bau ya. Karena mungkin kalau nggak nge-spend momen sama Aurora, mungkin gue nggak akan secinta itu sama bau-bau. Iya sama-sama. Tapi kalau Sulawesi sudah pasti cinta dong, saya orang Sulawesi. Iya. Tapi kayak maksudnya Aurora lah yang ngajakin Neneng sama Kisha explore bau-bau tuh dia, karena dia emang anaknya pantai banget. Iya, dan kita mageran kan ya. Iya, tapi kayak sama dia seru banget kayak tiap hari
yang kira kayak hari pertama sama dia tuh udah paling seru, ternyata besoknya ke situ lagi bisa lebih seru daripada itu gitu. Jadi momennya jadi lebih memorable juga. Iya, sangat memorable. Oke. Nah, kayak kita sudah kelamaan ya. Iya sih. Terakhir, apa sih kisah yang sangat menarik di film ini? Maksudnya yang spesial lah dari sebuah kisah cinta ya, ini film. Yang penting dan harus ditonton sama orang di Lebaran. Kalau Neneng sih buat teman-teman yang takut pacaran nonton ini deh, sumpah pengen pacaran, soalnya Neneng juga gitu. Ya itu kan takut pacaran ya. Syuting langsung nyari itu ya di Sulawesi. Di Bumble ya? Enggak, kalau Bumble udah enggak ya Kak. Cowok-cowok Jaksel udah. Ya gitu dong. Kenapa? HP gue bunyi. Ada notif, itu tuh Bumble. Enggak sih, tapi iya maksudnya kayak film ini tuh manis buat teman-teman yang kayak takut sama relationship atau komitmen. Kan banyak banget ya sekarang kayak aduh takut nih mau komitmen, kayak komitmen issue gitu-gitu. Marriage is scary gitu-gitu ya. Tonton ini deh karena ini bisa ngasih sudut pandang yang beda tentang cinta sih. Cinta tuh bisa ngasih rasa aman, nyaman dan bahagia tuh di film ini. Cinta itu belum tentu Rangga. Tapi kalau dari saya film ini pada dasarnya adalah kisah cinta dua insan biasa yang saling mencintai. Yang membedakan adalah kenapa film ini harus ditonton dan seru, karena ini salah satu contoh film yang dimana awal dan ending kita sudah tahu akan kemana, gitu. Tapi yang orang nggak tahu apa isinya, prosesnya, perjalanannya akan seperti apa. Dan saya yakin di luar sana pasti banyak sekali orang yang dulunya atau sampai sekarang masih dengan lagu Komang tapi nggak tahu kenapa dan bagaimana lagu ini bisa tercipta gitu. Dan semua dijelaskan di film ini. Okay. Ditambah dengan film ini bukan hanya cuma menceritakan soal Komang dan Raim, tapi film ini juga mewakili banyaknya kisah cinta yang sama di luar sana yang bisa memberikan kalian gambaran kalau kalian berhasil melewati semua rintangan yang kalian sedang hadapi sekarang gitu. Karena Raim dan Komang ini adalah salah satu yang berhasil. Dan bisa jadi kalian juga bisa berhasil dengan gak ada yang tahu. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman udah wawancara sama kita. Boleh diingetin buat nonton Komang Lebaran di Cinema 21. Jangan lupa nonton film Komang di Lebaran 2025 di mana tuh? Cinema 21 Indonesia. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.